إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده قال الله عز وجل في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan untuk para jamaah sekalian agar supaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap waktu, di setiap tempat, situasi dan kondisi apapun, tingkatkanlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbekallah dengannya. Karena di dalam kehidupan yang penuh dengan fitnah ini tidak ada hal yang lebih penting bagi hati seorang hamba adalah kecuali berbekal ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tebal ketakwaan dan keimanannya kepada Allah, maka peluang keselamatan di dunia dan di akhirat pun semakin besar. Semakin ketakwaan dan keimanan seorang itu menipis, maka semakin besar pula peluang kebinasaannya di dunia dan di akhirat. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Bertepatan dengan momen ini, dengan dekatnya hari kemerdekaan Indonesia, perlu kita ketahui bersama bahwasannya sebagian besar manusia, terutama rakyat Indonesia, masyarakat kita memahami bahwasannya kemerdekaan adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Ketika proklamasi telah dikumandangkan, teks proklamasi telah dibacakan oleh Bapak Soekarno, maka di saat itulah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Kemerdekaan dari setiap segala bentuk penjajahan dari negara ini yang dilakukan oleh negara-negara lainnya. Maka ketika Indonesia merdeka, ada sebagian besar di kalangan masyarakat kita yang memahami bahwasannya kemerdekaan adalah kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk melakukan hal-hal dari apa yang ia inginkan sesuai dengan hawa nafsunya. Apakah demikian makna dari kemerdekaan tersebut? Dan apakah begitu kemerdekaan yang hakiki yang diharapkan oleh setiap hamba Allah yang ada di Indonesia ini? Maka jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena setelah Indonesia memproklamirkan diri dan memerdekakan diri dari setiap penjajahan, setelah itu para pemimpin-pemimpin bangsa di zaman dahulu dari tahun 1945 telah menetapkan undang-undang dasar bagi negara kita Indonesia sebagai bentuk perwujudan bahwasannya kemerdekaan Indonesia bukan sekedar kemerdekaan belaka, bukan sekedar kemerdekaan yang bisa dimaknai kebebasan sebebas-bebasnya, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berekspresi, bukan demikian. Akan tapi kemerdekaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang
bisa menjalani kehidupannya dengan normal di atas hukum, peraturan, undang-undang dan norma-norma yang berlaku. Jika seandainya kebebasan tersebut dimaknai sebebas-bebasnya, tanpa adanya undang-undang, tanpa adanya hukum, tanpa adanya norma-norma, tanpa adanya peraturan dalam hidup, niscaya manusia tidak akan ada bedanya dengan hewan dan binatang ternak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekalipun Indonesia telah merdeka di usia 77 tahunnya, maka ingatlah negara kita tetap memiliki hukum dan undang-undang. Sebagaimana di kehidupan kita ada norma-norma sosial yang tidak boleh dilanggar. Bagi siapapun yang melanggarnya maka ia tercela. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Karena manusia adalah manusia. Manusia bukanlah binatang, manusia bukanlah hewan. Jika seandainya kebebasan tersebut dimaknai sebebas-bebasnya, maka kehidupan binatang lebih bebas daripada manusia, lebih bermakna kebebasan daripada sekedar kehidupan manusia yang memiliki banyak peraturan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ingatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akal di dalam Al-Qur'an bagi manusia, agar supaya manusia memahami arti kehidupan dan akal pikiran yang Allah berikan kepadanya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat afala ta'qilun, apakah kalian tidak berfikir? Afala tadhakkarun, apakah kalian tidak mengingat perintah Allah? Afala tatafakkarun, apakah kalian tidak berfikir tentang apa yang Allah syariatkan untuk kalian? Maka ingatlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Islam adalah agama yang mulia, memiliki hukum-hukum dan peraturan yang murni dari Allah Subhanahu wa taala, mengatur kehidupan setiap hamba di atas muka bumi, disertai dengan keagungan penetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Tidak ada yang boleh melanggar ketentuan hukum Islam di atas muka bumi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat kebebasan yang sesungguhnya bukanlah kebebasan dalam kehidupan duniawi saja, bukan sekedar disebut dan kemerdekaan ketika seseorang merasakan kenikmatan hidup, bukan sekedar ketika seseorang merasakan kegembiraan dan kesenangan, akan tetapi kehidupan yang merdeka yang hakiki adalah ketika seorang selamat di dunia dan selamat pula di akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, betapa banyak orang yang luas hartanya, tinggi kedudukan dan jabatannya, tidak menjamin keselamatan kehidupan dunia dan akhiratnya. Hancur dunianya, hancur pula akhiratnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Maka barang siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia adalah orang yang sukses, maka sungguh ia adalah orang yang beruntung, maka sungguh ia adalah orang yang selamat. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah itu, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan tidaklah kehidupan duniawi yang kita impikan, yang kita merasa merdeka di dalamnya, kecuali hanyalah kehidupan dunia yang bersifat menipu. Kedudukan Anda saat ini, jabatan dan pangkat Anda saat ini adalah kenikmatan yang menipu. Anak dan istri yang kita miliki adalah kenikmatan yang menipu. Teman karib dan saudara-saudara kita, harta kita semuanya adalah kenikmatan yang menipu. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dunia dengan keadaan-keadaan yang mata'ul ghurur, yaitu kenikmatan perhiasan-perhiasan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dunia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innad dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu hulwah. Hulwah itu memiliki rasa manis, yang nikmat yang disukai oleh setiap hamba Allah. Kemudian khadirah, begitu indah.
manis lagi hijau, begitu indah duniawi. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Dan Allah menjadikan kalian sebagai penguasa di atas muka bumi. Bukan berarti seorang penguasa di atas muka bumi tidak memiliki peraturan dan hukum-hukum yang ada. Manusia Allah turunkan ke muka bumi tujuannya sebagai khalifah, sebagai penanggung jawab untuk merawat bumi, bukan untuk merusak muka bumi. Maka barang siapa yang menyatakan dirinya merdeka akan tetapi masih berbuat kezaliman kepada sesama, maka sesungguhnya ia telah menangguhkan dirinya di dalam api neraka selama ia tidak meminta kerelaan dari saudaranya yang telah ia zalimi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hakikat kemerdekaan sesungguhnya bukanlah ketika kita merdeka dari setiap penjajahan, segala macam bentuk penjajahan, akan tapi ketika kita bebas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bebas bertakwa dan beriman kepada Allah, kita tundukkan wajah kita bersujud dan bersimpuh kepada Allah, kita menikmati ibadah tersebut, itulah kemerdekaan. Apalah arti merdeka fisik jika seandainya tidak ada kemerdekaan batin? Apalah artinya kemerdekaan di suatu negeri jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberkahi? Apalah artinya kemerdekaan pada suatu negara jika seandainya tidak ada masyarakat yang ingin beribadah kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada dan tidak pernah ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang penduduk suatu negeri, apabila penduduk suatu negeri tersebut beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Kami akan bukakan kepadanya kemakmuran dari dalam tanah dan dari atas langit. Allah akan limpahkan keberkahan untuk suatu negeri yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai seorang yang mudah untuk beribadah, mengabdi diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, menjadikan negeri kita negeri tercinta, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap huru-hara, menolong setiap orang-orang yang berbuat kebaikan dan membinasakan setiap orang-orang yang berbuat kezaliman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sadarilah kemerdekaan negeri kita semata-mata keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya, bukan serta-merta hanya sebatas sekedar perjuangan manusia untuk menuju kemerdekaan. Tidak, ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ada pengakuan keesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hal itu pun telah tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar di negeri kita. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, bangsa Indonesia telah merdeka atas berkat rahmat Allah. Mengapa hal itu disebutkan pertama kali? Karena jika seandainya Allah tidak merahmati negeri ini, maka negeri ini selama-lamanya akan terjajah. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong negeri ini, niscaya kita tidak akan pernah nikmat untuk ibadah. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menolong negeri ini dan kita semua, niscaya kita tidak akan pernah merasakan rasa aman tinggal di rumah kita. Ketika kita beraktivitas di luar rumah, kita tidak akan pernah merasakan aman. Oleh karenanya, bersyukurlah wahai hamba Allah atas nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita, dan gunakanlah nikmat tersebut untuk kebaikan dan ibadah. Jangan digunakan untuk perkara-perkara yang menyimpang dan penuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambahkan rahmatnya bagi siapapun yang bersyukur atas nikmatnya
dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan nikmatnya bagi siapapun yang senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemerdekaan ini merupakan kemerdekaan yang bisa dikatakan kemerdekaan duniawi. Akan tetapi jika seandainya kita memperhatikan asas kemerdekaan dari negeri kita adalah pengakuan rakyat Indonesia akan peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketauhidan mereka kepadanya. Ketika seorang meyakini bahwasanya Pancasila merupakan bagian dari negerinya, maka di sila pertama kita harus mengakui bahwasannya ketuhanan yang Maha Esa yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya setelah seseorang merasakan kemerdekaan di negerinya, kemerdekaan secara fisik dari setiap penjajahan bangsa-bangsa lain, akan tetapi setelah kemerdekaannya ia tidak mau mengesahkan Allah, ia menyembah kepada selain Allah, maka hakikatnya ia belum merdeka. Benar fisiknya merdeka, benar secara fisik ia merdeka, secara kondisi kehidupannya ia merdeka. Tidak ada bangsa lain yang menjajah dirinya, tidak ada lagi di tempatnya berupa peperangan antara dirinya dengan musuhnya. Akan tetapi ia tidak bisa mewujudkan kemerdekaan tersebut ketika ia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang ibadahnya tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya ia telah terjajah dengan kesyirikan, hakikatnya ia terjajah dengan kezaliman. Karena sungguhnya Allah menyebutkan kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Oleh karenanya, wahai hamba Allah, bertauhidlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana engkau meyakini bahwasanya undang-undang di negeri kita adalah pengakuan kepada Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa, Allah yang satu, tidak ada duanya, yang berhak untuk diminta, yang paling berhak untuk diibadahi, yang paling berhak untuk kita tunduk kepadanya, tidak kepada selainnya. Jika seandainya Allah merintahkan suatu perintah sebagai seorang hamba mengerjakan dengan sesungguhnya, jika Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suatu perkara, maka hendaknya wajib bagi setiap hamba untuk bertekad menjauhkan diri darinya. Itulah arti kemerdekaan, ketika seorang hamba menyepakati apa yang Allah Subhanahu wa taala sepakati dan ia tidak menyepakati atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sepakati. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah pembahasan tentang kemerdekaan kita di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada negeri kita. Dan jangan lupa, janganlah kita menjadi orang-orang yang suka mencela di mana kita tinggal, di mana kita hidup, di mana kita mencari makan, di mana kita mati, di mana kita mencari kehidupan. Tidak pantas seorang muslim mencela suatu daerah, suatu negeri di mana ia mencari makan. Apakah Anda telah mendoakan negeri kita Indonesia? Betapa banyak celaan yang kita lontarkan, akan tapi kita melupakan doa. Kita tidak melupakan doa, kita tidak melupakan kritik. Kita senantiasa melontarkan celaan dan kritikan, dan kita tidak pernah mendoakan. Padahal Anda hidup di dalamnya, Anda mencari makan, Anda hidup, Anda mati, akan tapi kita tidak pernah mendoakan. Lihatlah bagaimana akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhlaknya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meletakkan Ibunda Hajar dan Ismail di suatu daerah, suatu negeri yang sangat gersang. Tidak ada penghuni satupun di tempat itu. Tidak ada tumbuhan, tidak ada pepohonan, tidak ada sumber air. Ketika Nabi Ibrahim telah berada di negeri tersebut, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan tempat yang sepi, yang sunyi, yang gersang. Beliau doakan, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai negeri yang aman. Apalagi kita hidup bermasyarakat dengan masyarakat yang tenang dan tentram. Sudahkah Anda mendoakan negeri kita Indonesia, tempat di mana Anda tinggal dan tempat di mana Anda bangga untuk bernegara dengannya? Ketika Nabi SAW telah hijrah dari kota Mekah ke Madinah,
Nabi SAW mendoakan kota Madinah sebanyak 3 kali dengan 3 doa yang bermacam-macam. Lihatlah bagaimana adabnya Nabi SAW. Ketika melewati suatu daerah, doakan. Ketika melewati suatu tempat, doakan keberkahan dan keselamatan. Karena itu merupakan bagian dari akhlak seorang muslim. Seorang muslim bukanlah seorang yang suka mencela. Laisal mu'minu bit-ta'an walal la'an walal badi walal fahish. Kata Nabi SAW, seorang muslim itu bukanlah orang yang suka mencela, bukanlah orang yang suka membangga-banggakan diri, bukanlah orang yang suka berkata-kata kotor, bukanlah orang yang suka berbuat perbuatan yang keji. Bukan sifat seorang muslim. Seorang muslim itu adalah orang yang senantiasa berkata dan berdoa untuk negerinya yang terbaik untuknya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk negerinya, agar supaya negerinya aman, tentram, selamat sentosa, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'an qaribun mujibud da'wat fa qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da din ya qawi ya matin. Rabbi ja'al hadha baladan amina, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Allahumma aslih lana wulata umurina, Allahumma aslih baladana wa biladal muslimin, Allahumma aslih baladana wa biladal muslimin ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa aqimus salah.